Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video materi pembelajaran yang kedua, ya, menyambung dari video tadi, etika dalam konseling. Silakan teman-teman juga menyimak video ini karena nanti di akhir video juga akan saya sampaikan bagaimana cara absen atau presensi di dalam materi kali ini. Dan video materi ini kita dengan tema konselor yang efektif. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini atau teman-teman menyimak video ini, silahkan berdoa dulu ya, untuk doa sebelum belajar supaya kita bisa mendapatkan keberkahan. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita mulai dulu dari konselor efektif. Itu ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu ya. Nah, kita lihat dari segi negatifnya terlebih dahulu gitu ya, atau motivator negatif untuk konselor. Yang mana ini harus kita hindari, kita kurangi supaya bisa menjadi seorang konselor yang efektif. Yang pertama adalah tentang emotional distress, di mana kita mengalami tekanan emosional akibat trauma personal yang tidak terselesaikan. Itu juga bisa menyebabkan kita menjadi konselor yang tidak efektif. Karena apa? Karena kita masih teringat dengan masalah kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak mampu untuk membantu klien untuk memecahkan masalahnya. Ya. Jadi harus kita tekan ini. Yang kedua tentang vicarious coping. Ya, yang dimana penyesuaian yang terlalu mendalam. Penyesuaian diri itu baik, tapi jangan terlalu dalam. Yang ketiga adalah loneliness dan isolation. Apa itu? Perasaan kesepian dan tersisih. Jangan sampai kita merasa itu. Artinya, walaupun di tempat ramai, tapi kok rasanya sepi ya. Berarti kita ada suatu masalah yang harus kita selesaikan dulu, baru bisa menangani klien kita. Selanjutnya adalah desire for power. Dorongan untuk memperoleh kekuasaan, a need for love, kebutuhan akan rasa cinta atau kasih sayang, dan yang terakhir adalah vicarious rebellion, yaitu penolakan yang berlebihan. Ya, tiga hal ini berkaitan dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita tentunya. Sebisa mungkin kita perbaiki dulu hubungan-hubungan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya ketika melangkah menjadi konselor kita memiliki banyak dukungan, dan dukungan itu menambah motivasi kita untuk bisa membantu orang lain tentunya. Ya. Keenam hal ini harus teman-teman perhatikan. Kalau masih terjadi dalam diri teman-teman, sebaiknya segera untuk dikurangi ya. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan juga tentang keterampilan dan sikap konselor. Itu ada beberapa hal. Di antara adalah sikap tubuh membungkuk ke depan. Ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika kita berbicara dengan lain, seperti ini sikap tubuhnya. Memberi dorongan kepada klien untuk berbicara lebih banyak atau untuk meneruskan pembicaraannya. Kita bukan sebagai seorang penasehat, tapi kita sebagai seorang fasilitator. Yang ketiga adalah tidak menilai pembicaraan klien. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ketika klien berbicara, jangan kita nilai itu benar salah, gitu. Tapi kita tampung sebagai data yang kita miliki. Kemudian tidak membuat kesimpulan tanpa pembuktian, menjadi pendengar yang aktif, menjaga nada bicara atau suara kita sesuai dengan apa yang sedang klien rasakan. Kemudian mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi. Ya, kalau klien sedang bersedih, kita jangan ketawa-ketawa. Begitupun sebaliknya, gitu ya teman-teman. Manfaat mendengar secara aktif. Yang pertama, membuat klien merasa bahwa konselor tidak bermaksud mengubah dirinya. Yang kedua, mendorong klien untuk melangkah lebih lanjut dari sekedar mengemukakan persoalan saja.
Yang ketiga, membantu klien untuk mampu mengeluarkan perasaan-perasaannya sehingga ia tidak lagi dikendalikan oleh perasaan-perasaan terutama yang negatif. Yang keempat, menimbulkan suasana hubungan yang dekat, hangat, atau terciptanya report yang baik. Yang kelima, memberi kesempatan kepada klien untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusannya. Ya, jadi tidak tergantung dengan konselor saja. Dan yang terakhir, yaitu menjadikan klien lebih terbuka terhadap pendapat dan pemikiran dari orang lain. Jadi ketika kita menyampaikan suatu hal, klien tidak serta-merta menolak, tapi bisa timbal balik berdiskusi dengan kita. Kemudian ada kualitas personal standar seorang konselor. Terbagi menjadi 5 hal ya. Ada mampu menunjukkan perilaku attending, ya. Kita sudah bahas kemarin. Yang kedua, mampu berempati. Kita juga sudah bahas itu. Yang ketiga, mampu memberikan refleksi, yaitu memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Yang keempat, mampu melakukan eksplorasi, yaitu menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang kelima, mampu menangkap pesan, paraphrasing, yaitu menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien setelah menangkap pesan utama klien dengan menggunakan kalimat yang mudah dan tentunya sederhana. Yang keenam itu mampu memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka seperti apa caranya, jenis pertanyaannya itu apa, kita bahas di pertemuan yang akan datangnya. Begitu juga dengan pertanyaan tertutup. Ya. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang teknik konseling atau wawancara menggunakan teknik tradisional dan behavioral. Itu nanti kita akan membahas pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, yang kedelapan, yaitu mampu memberikan dorongan minimal, yaitu teknik untuk memberikan dorongan langsung yang singkat, misalnya oh, ya, lalu, terus apa gitu, itu bisa. Yang kesembilan, mampu menginterpretasi, yaitu teknik untuk mengulas atau memaknai pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori dan bukan pandangan subjektif konselor. Yang ke-10, mampu mengarahkan, ya, tentunya suatu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu, misalnya untuk bermain peran atau psikodrama. Yang ke-11, mampu membuat kesimpulan sementara berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh klien agar pembicaraannya semakin terlihat terarah dan jelas. Dan yang perlu teman-teman perhatikan ketika konseling berlangsung, harus memperhatikan pertanyaan yang sebaiknya dihindari. Di antaranya, terlalu mencampur urusan pribadi klien di luar masalah yang sedang dikeluhkan oleh klien. Kemudian yang kedua, menginterogasi klien. Ya, terlalu bertanya yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, menciptakan ketidaksetaraan yang tidak perlu. Yang keempat, melemahkan proses konseling. Yang kelima, mengendalikan proses penelusuran klien. Yang keenam, menggunakan pertanyaan mengapa gitu ya. Itu terkesan bagi klien dia disalahkan ketika mendengar pertanyaan dengan ada kata mengapanya. Dan yang terakhir adalah lebih mementingkan kebutuhan konselor. Jadi jangan mencari untungnya sendiri gitu ya, tapi kembali lagi kita harus mensejahterakan klien kita. Selanjutnya ada refleksi. Ya, refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu diantaranya adalah refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal dari klien. Contohnya, tampaknya yang Anda katakan adalah diawali dengan kata itu. Yang kedua, refleksi pikiran, yaitu teknik untuk memantulkan ide,
pikiran dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Contohnya diawali dengan kata tampaknya yang Anda katakan. Oke. Yang ketiga adalah refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal dari klien. Dengan contohnya, tampaknya yang Anda katakan adalah suatu hal yang menyenangkan di beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu dan sebagainya. Itu adalah suatu refleksi tentang pengalaman yang dialami oleh klien. Selanjutnya adalah eksplorasi. Adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan rasanya terancam. Dalam eksplorasi itu ada tekniknya. Seperti halnya pada teknik refleksi terhadap tiga jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Contohnya, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksudkan tadi? Yang kedua, eksplorasi pikiran, yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Contohnya, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja itu seperti apa. Yang ketiga, eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman klien. Sebagai contoh, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda itu seperti apa. Bisa tolong diceritakan lebih lanjut. Itu adalah teknik-teknik dalam eksplorasi. Kemudian ada paraphrasing atau menangkap makna, yaitu menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, ya tentunya mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal adakah atau nampaknya, dan mengamati respon klien terhadap konselor itu sendiri. Tujuan dari paraphrasing ini diantara yang pertama untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien. Yang kedua, mengedepankan apa yang dikemukakan oleh klien dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, memberi arah wawancara konseling. Dan yang keempat, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan oleh klien. Contoh dialognya seperti ini. Si klien mengatakan, itu suatu pekerjaan yang baik, akan tetapi saya tidak mengambilnya, saya tidak tahu mengapa demikian. Terus kita bisa menanggapinya dengan kata, oh nampaknya Anda masih ragu ya. Contohnya dialog seperti itu. Ya, nampaknya materi yang kedua cukup sampai tujuan paraphrasing. Kemudian nanti di pertemuan akan datang di pertemuan akan datang kita masih akan membahas mengenai pertanyaan terbuka, tertutup, teknik tradisional, teknik behavioral seperti apa, sehingga teman-teman nanti bisa melakukan simulasi konseling, ya. Nah, sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, tugas teman-teman sebagai bentuk presensi pada materi yang kedua ini adalah membuat ringkasan apa yang saya sampaikan ini dalam bentuk mini video, ya. Apa yang saya sampaikan ini dalam bentuk mini video. Silahkan teman-teman, mini videonya seperti apa? Misalnya nih, kalian menyampaikan ringkasannya boleh dengan muka kalian di depan kamera gitu, atau dengan media kreatif yang lainnya, monggo, dan di-upload di Instagram, ya, baik di, kalau terlalu panjang bisa di Instagram, kalau pendek bisa di
apa namanya, story juga bisa gitu ya. Tapi jangan lupa ke di tag ke Instagram saya ya, @ck_patria. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu. Mohon maaf masih belum bisa mendampingi untuk hari ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.